Beres. Selamat siang ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Coba tepuk semangat, bisa nggak? Dicontohin ya sama saya ya ibu-ibu, tepuk semangat. 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 Ya, coba ibu-ibu, 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Terima kasih, sangat hebat. Ibu-ibu gimana? Pelajaran yang kemarin masih ingat tidak? Enggak. Ada yang ingat, ada yang lupa. Kemarin kita membahas tentang penyakit ya, berbagai macam penyakit, diantaranya ada penyakit malaria. Namun yang akan sekarang kita bahas yaitu tentang penyakit diare. Ada yang pernah mengalami penyakit diare? Pernah. Berapa lama? Semalaman. Ngoyor ibu-ibu ya. Diare itu salah satu penyakit yang dapat menular. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, coba sekarang saya minta ibu-ibu ngobrol sesama temannya. Kalau bisa yang jauhnya, rumahnya berjauhan. Misalkan ibu Dido ngobrol dengan Ibu Ani ya tentang penyakit yang pernah dialami, terutama penyakit diare. Misalkan apa saja yang diobrolkannya atau yang ditanyakannya. Misalkan pernah enggak Ibu Ani ini mengalami penyakit diare, atau Ibu Mai ini pernah tidak mengalami penyakit diare, atau anaknya. Terus berapa lama sakitnya? Kemudian gejala-gejala apa yang terjadi? Ditanyakan ke Ibu Siti misalkan. Gejala-gejala apa saja yang terjadi ketika mengalami penyakit diare. Kemudian tanyakan juga bagaimana cara mengobatinya. Penyakit tersebut seperti apa cara mengobatinya? Bisa dimengerti? Bisa. Tanyakan kapan, terus di mana sakitnya, bagaimana gejalanya, bagaimana cara mengobatinya, terus siapa yang sakitnya. Ya, coba sekarang saya akan memberi waktu ibu-ibu untuk berdiskusi berdua selama 5 menit. Ya, 5 menit. Kemudian setelah berdiskusi saya akan tanyakan kembali. Kita akan berdiskusi secara bersama tentang penyakit tersebut. Ya, bisa dimulai? Bisa. Ya, silahkan dimulai. Kalau penyakit diare itu penyebabnya apa saja? Mungkin ya kalau kita makan makanan yang pedas ya, makan tidak teratur, makan santan, bisa makan es, Berapa lama diare? Terus kalau misalkan masuk angin, terus kita jadi mencret-mencret, itu termasuk diare tidak? Termasuk penyakit enggak itu? kalau sering masuk lebih dari 5 kali Sehari. kalau masih 2 kali 3 kali kayaknya cuma bisa 4 kali itu tradisional Jambu. Terus kalau misalkan diare karena kebanyakan makan pedas, itu kan enggak dibarengi sama muntah, sama mual. Kalau diare kan kadang-kadang suka timbul mual. Itu karena dari apa penyebabnya? Saya kasih obat mampet anak terbocor Kita teh harus banyak minum biar cairan yang di tubuh kita teh tergantikan oleh minuman yang kita minum. Gitu. Iya gitu ibu. ya kalau saya mah suka berobat aja ke bidan atau ke dokter kalau udah ada muntah mah. Ya, ibu-ibu sudah belum diskusinya? Sudah belum. Ya, ada gambaran nggak tentang penyakit diare? Sudah ada gambaran belum? Misalnya, Soalnya sudah mengalami. sudah mengalami. Jangan makan Apa ibu mengalami? masuk nasi.
minggu ke belakang. 2 minggu ke belakang. Kalau Ibu Siti? Jangan makan yang pedas-pedas dulu sebelum makan nasi. Oh, jadi cara mengatasinya bisa dengan tadi jangan makan yang pedas. Ya, ada lagi Ibu Cuci tangan sebelum makan. Iya, bagus. Tepuk tangan. Bisa semuanya kepada kita. Untuk lebih memahaminya, saya akan memutar sebuah film tentang penyakit diare. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, Pak. Iya. Kelihatan nggak ibu-ibu ini? Kelihatan. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya dengar, Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan, mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, Bu, akan mengalami kematian. Ini sekarang, Bu, benar, Bu? Iya, Bu, benar. Padahal, Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus, Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita, Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih Oralid, campurkan ke dalam minumannya. Boleh nggak, Bu, kasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan, Bu? Boleh. Jangan lupa selain Oralid, tambahkan tablet zinc. Gitu ya, Bu. Tapi, Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana, Bu? Kata orang sih, ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita, Bu. Tapi kalau anak kita Bu, kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Terus, anak saya kan sudah makan makanan lain selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya, Bu, waktu itu kan saya ingat, Bibi pernah bilang, kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak, Bu? Iya, Bu. Jangan lupa, peralatan makannya harus bersih, dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga kita itu bebas dari kuman, Bu. Jadi, Bu, penyakit tidak boleh menyebar dan kalau itu sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan. Itu kan kesehatan yang gimana, Bu? Saya kemana, Bu, ya? Dan penyediaan sarana pembuangan air limbah, Bu. Iya. Yang bersih-bersih dan gotong royong. Bener ya? Besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya, Bu? Iya, ayo. Ya, ibu-ibu bagaimana filmnya? Seru tidak? Lumayan. Seru tidak? Manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaat yang akan kita dapat dari tadi tayangan film tersebut. Jadi dari film tersebut, kira-kira apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, Ibu Mai apa? Menjaga kesehatan. Ya, pintar. Ibu Dido? Menjaga kebersihan. Ya, Ibu Eli? Dari tayangan tadi, kira-kira apa yang ditangkap? Asupan gizi yang seimbang. Asupan yang seimbang. Ini, Ibu Siti. Apa Ibu Siti yang ditangkap dari tayangan film tadi? Selalu cek kesehatan. Selalu cek kesehatan. Ibu Rohmah, apa yang ditangkap dari film tersebut? Menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Iya, pintar. Ibu Em, apa yang didapat dari film tersebut ditangkap? Kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk semuanya.
Jadi tadi saya menangkap dari tadi apa yang ditayangkan film tersebut, satu, bahayanya penyakit di diare, sangat berbahaya, apalagi apabila terjadi pada anak atau balita ketika dia membutuhkan dalam masa pertumbuhan, membutuhkan gizi yang banyak untuk pertumbuhan tubuhnya, tulangnya, dagingnya, serta pertumbuhan intelektualnya. Kalau terjadi penyakit diare, maka si gizi yang harusnya untuk pertumbuhan dipakai untuk mengobati penyakitnya, sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang. Di antaranya misalkan berat tubuhnya yang tidak sesuai dengan umur, ataupun tinggi badan yang tidak sesuai dengan rata-rata anaknya, atau disebut juga apa itu, stunting. Pintar sekali, teman-teman. Betapa bahayanya penyakit di diare. Penyakit diare ini adalah salah satu penyakit yang mematikan ataupun menular. Itu bahayanya. Sekarang bagaimana cara mencegahnya? Ya, tadi kata ibu ini harus menjaga kebersihan. Mulai dari biasakan PHBS itu? Perilaku dan sehat. Iya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dimulai dari diri sendiri. Misalkan mandi sehari 2 kali. Apa, Bu? Cuci tangan sebelum makan. Terus Gimana kalau anak-anak susah mandi? gimana anak-anak apabila susah mandi? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ada. Mandinya pakai air hangat. Mandinya bisa pakai air hangat. Ada lagi? Ya, ada ibu yang lebih efektif ketika anak ingin mandi, yaitu apa? Diajak, jangan disuruh. Kalau disuruh mungkin saja dia tidak mau, tapi kalau diajak, insya Allah mau. Ya, diajak, jadi anak itu harus diajak, bukan disuruh. Itu salah satu tekniknya untuk menerapkan PHBS tadi, mencuci tangan sebelum makan, pakaian dicuci setiap habis memakainya. Ya, itu. Terus lagi, selain diri sendiri, dari apa? Lingkungan. Biasakan, apakah ibu-ibu sudah memiliki jamban pribadi? Sudah. Ya, bagus. Jangan sampai kita buang air besar di tempat umum, misalkan di kebun ataupun di sawah, di balong, terus deh kemudian bisa juga ada yang kalau di kampung itu di sungai. Itu berbahaya karena si kotoran tadi akan membawa kuman, apalagi apabila yang membuang kotorannya itu sudah terinfeksi penyakit diare. Kita mendekat, mencium, apalagi sampai menyentuh kotoran tersebut, otomatis akan menular. Itu cara mencegahnya. Biasakan hidup bersih dan hidup sehat, atau terapkan PHBS itu. Yang kedua, bagaimana cara mengobatinya apabila sudah terjadi? Dari tayangan tadi ada tidak? Ada. Diceritakan bagaimana? Minum oralit. Yang kedua, minum tablet zinc. Apabila tidak ada tablet zinc atau oralit, kita bisa membuatnya tidak? Bagaimana caranya? Dengan cairan gula dan darah. Apabila masih sakit, bagaimana? Masih dibawa ke fasilitas kesehatan. Sekarang kita tahu betapa bahayanya penyakit diare tersebut, tapi kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya serta bagaimana cara mengobatinya. Ibu-ibu sudah paham? Bisa diterapkan di rumah? Bisa. Jadi yang paling penting dari kegiatan pembelajaran sekarang itu kita bisa menerapkannya di rumah. Jadi jangan, kalau sekarang paham bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa menerapkannya di rumah. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan tidak? Ada.
ada. Iya, silakan Bu. Kalau misalkan diarenya terjadinya malam-malam, Iya. persiapan nggak ada, oralit nggak ada, jin nggak ada, boleh tidak kalau misalkan pengobatannya pakai obat tradisional, Iya. misalkan rebusan daun jambu biji atau misalkan air teh pahit atau misalkan sama air kunyit, boleh tidak? Iya, ibu-ibu lah yang bisa menjawab tidak? Boleh. Boleh tidak Bu? Boleh Boleh. tidak? Boleh. Iya, sangat bagus. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Bisa. Lebih baik. Lebih baik kita menggunakan obat tradisional dulu, apalagi ketika malam-malam otomatis obat di warung tidak ada, jing misalkan sulit, kita gunakan yang ada. Tapi kalau misalkan masih BAB-nya masih terus masih encer, maka sesegera mungkin kita harus cepat lari ke tempat kesehatan, bisa ke puskesmas ya, bisa ke dokter atau bidan, ke perawat dan sebagainya yang bisa menanggulangi penyakit tersebut. Ya, terima kasih Ibu Ella yang sudah memberikan pertanyaan serta memberikan kita masukan. Tadi apa saja kata Bu Ella obat tradisionalnya? Kunyit, terus jambu, daun jambu juga, teh pahit, ya sangat bagus Ibu. Ada yang lain pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada, dianggap cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ibu-ibu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.